Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, cerita Injil pada hari ini menampilkan dua tokoh wanita, yaitu Elizabeth dan Maria. Dua perempuan ini sama-sama kena aib, hidup di dalam rasa malu, seolah-olah mereka dipermainkan oleh Tuhan. Satu, Elizabeth sudah tua, tetapi malu karena tidak dapat melahirkan anak. Dia mandul. Tetapi tiba-tiba oleh kabar Gabriel, malaikat, Elizabeth mengandung pada masa tua, menjadi tertawaan. Sudah tua bisa hamil, ya kan? Jadi bahan tertawaan. Seolah-olah Tuhan mempermainkan Elizabeth. Maria juga mendapat aib. Kenapa? Setelah Gabriel datang, Maria mengandung. Dia belum punya suami. Belum. Jadi Maria itu stres. Dia pasti pikir-pikir di dalam hatinya bagaimana cara dia mesti menjelaskan tentang dirinya kepada Yusuf yang menjadi tunangannya pada waktu itu. Dia pasti banyak pikiran. Aduh, kami belum bersuami, belum menikah, aku sudah hamil. Maka pada waktu itu Maria keberatan kepada Gabriel. Gabriel dengan tandas janji kepada Maria, engkau akan mengandung, anakmu itu laki-laki, dia akan bertumbuh jadi besar, dia menjadi anak Allah, dia akan mewarisi takhta keturunan Daud, kerajaannya tidak akan berakhir. Ini janji dari Gabriel. Tetapi Maria pusing. Dalam doa rosario itu adalah kabar gembira. Kabar gembira pertama dikatakan dalam doa rosario, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Tetapi sebenarnya bukan kabar gembira, kabar yang mencemaskan, kabar yang menakutkan. Kenapa? Engkau akan mengandung sebelum jadi suami dari Yosef. Maka Maria keberatan. Dan dia tanya kepada Bunda Maria, kepada Gabriel, malaikat, bagaimana bisa itu terjadi? Karena aku belum punya suami. Dan malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan bekerja. Mulai dari saat itu, Maria membuka dirinya kepada Roh Kudus, dan Maria membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang membuat Maria mengucapkan kata-kata yang amat indah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu bapak, Roh Kudus yang sama juga tidak membiarkan Maria di dalam kebingungannya, di dalam kekalutan pikirannya. Dia tidak membiarkan Maria takut dan cemas. Tetapi Roh Kudus menggerakkan Maria untuk mengungkapkan imannya dalam bentuk kidung, dalam bentuk nyanyian yang biasa disebut Magnificat, kidung pujian Maria. Di dalam kidung itu yang tadi kita dengar dalam Injil, Bunda Maria mengungkapkan imannya. Pertama, Maria mengungkapkan iman kepada Allah sebagai penyelamatnya.
Allah adalah sumber keselamatanku. Kenapa Allah menjadi sumber keselamatan? Karena menurut Maria, dia memperhatikan orang-orang kecil. Orang-orang kecil yang dimaksud oleh Maria atau dalam kitab suci itu bukan orang-orang miskin saja. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang taraf ekonominya rendah. Bukan hanya itu. Juga orang-orang kaya raya. Orang-orang yang sangat dermawan. Orang-orang hartawan. Mereka juga orang kecil. Artinya apa? Orang kecil yang dimaksud dalam kitab suci ini adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Ada orang miskin yang sangat sombong. Tetapi ada orang kaya yang sangat rendah hati. Nah, yang dimaksud orang-orang kecil adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin dia punya harta melimpah, tetapi dia merasa di hadapan Tuhan dia lebih kaya. Atau mungkin orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia merasa di hadapan Tuhan dia kaya. Ini maksud orang-orang kecil. Nah, menurut Bunda Maria, Allah memperhatikan orang-orang kecil ini. Allah membuat orang-orang kecil ini punya hidup berarti. Allah membuat penderitaan bermakna. Orang tidak hanya menderita, tetapi juga penderitaan itu punya nilai plus. Penderitaan itu punya nilai tambah. Kemudian Maria meneruskan imannya dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar di masa lampau dengan menaruh perhatian kepada orang yang percaya kepada dia. Menaruh perhatian kepada orang yang berseru kepadanya. Kadang-kadang di dalam kitab suci maupun dalam pemikiran kita sekarang ini, kadang-kadang kita berpikir bahwa penderitaan, kemelaratan, keadaan tidak beruntung, atau rasa malu, aib, adalah akibat hukuman. Hukuman terhadap kesalahan tertentu. Tetapi ternyata tidak. Di dalam kitab suci hari ini, justru kemelaratan, penderitaan, ketidakberuntungan, ataupun rasa aib, menurut Injil hari ini, dibela oleh Allah. Allah memperhatikan orang-orang yang berseru kepadanya. Allah memperhatikan orang-orang yang berada pada masa-masa susah, pada masa-masa sulit. Inilah iman Bunda Maria. Tetapi tadi kita dengar lagi kata-kata dalam Injil yang agak seram. Injil hari ini berkata kepada orang-orang yang berada di atas angin. Injil berkata begini, Tuhan menunjukkan perbuatan tangannya yang perkasa. Ketika dia mencerai-beraikan orang yang congkak, orang yang angkuh, ini menyeramkan. Tuhan menceraikan mereka. Mencerai-beraikan, membuat mereka punya hidup berantakan. Sangat menyeramkan. Yang kedua, Injil hari ini berkata, orang yang berkuasa dia turunkan dari takhta. Menyeramkan juga. Dan yang dia buat sebaliknya, mengangkat yang hina dina, yang tadi merasa kaya di hadapan Tuhan itu, sekalipun dia miskin, ataupun sekalipun dia orang hartawan, tetapi dia merasa lebih kaya di hadapan Tuhan, inilah orang yang hina dina, Tuhan mengangkat ke takhta yang tinggi. Sedangkan yang berkuasa, yang tidak menganggap Tuhan, yang tidak peduli dengan yang maha kuasa, dia turunkan dari takhta. Menyeramkan sekali. Yang ketiga, juga amat menyeramkan.
Dikatakan dalam Injil, orang kaya disuruhnya pergi. Dalam kata Injil lebih tajam lagi. Orang kaya diusir dengan tangan kosong. Sedangkan orang yang lapar, dia kenyangkan dengan kebahagiaan. Nah, ibu bapak, tentu kita akan bertanya, apakah Tuhan ini membuat situasi jungkir balik? Orang yang susah-susah dia angkat, sedangkan orang yang berada pada tatanan yang bagus dia rendahkan. Tidak, bukan begitu. Injil mau mengatakan bahwa semoga orang-orang yang berada di atas angin, mereka meniru sikap dari Tuhan. Manakah sikap Tuhan yang harus kita perhatikan? Sikap Tuhan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beruntung, oleh orang-orang yang kaya raya itu adalah membuka diri agar supaya keberuntungannya dapat dinikmati oleh orang-orang lain yang kurang beruntung. Ini yang dimaksud. Tuhan tidak membenci orang kaya raya. Tuhan tidak membenci orang yang punya banyak duit. Tuhan tidak membenci orang yang pandai dan pintar. Tuhan tidak membenci orang yang berkuasa. Tetapi Tuhan akan marah jikalau orang yang berkuasa, orang pandai, orang pintar, orang yang kaya raya memakai kekuatannya untuk memojokkan orang-orang yang tidak beruntung. Nah, inilah yang akan menimbulkan amarah dari Tuhan. Ketika kita memakai kekayaan kita untuk memojokkan orang miskin. Ketika kita memakai kepandaian kita untuk memojokkan orang-orang bodoh. Ketika kita memakai kesehatan kita yang prima untuk memojokkan orang-orang sakit. Ketika kita memakai kepintaran dan keahlian kita untuk memandang dungu orang-orang lain yang tidak pandai. Ini yang membuat Tuhan marah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, semoga kita belajar dari Injil hari ini. Tuhan memang sayang kepada orang kecil, karena orang-orang kecil ini selalu ingat akan Tuhan. Orang kecil yang saya maksud sekali lagi bukan orang-orang yang tolak-tolak gerobak hari-harian itu. Ada orang yang tolak gerobak hari-hari tapi pikirannya busuk. Juga bukan berarti bahwa orang kaya raya yang bukan. Yang dimaksud orang kaya raya tetapi dia punya hati itu sangat dermawan. Dia rendah hati dan di hadapan Tuhanlah dia merasa harta milikku itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhanlah aku kaya raya. Ini jadi baik kepada orang kecil, miskin maupun kepada orang kaya. Itulah yang disebut orang hina dina itu. Nah, kita mau mengikuti nasihat Injil hari ini adalah bersama-sama kita mau memperhatikan kemanusiaan. Kemanusiaan kita ini melorot. Kemanusiaan kita ini melarat. Kemanusiaan kita ini merosot setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Dan kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa itu. Kita semua ini. Artinya kemanusiaan kita itu merosot oleh karena dosa. Maka kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki kemanusiaan ini. Supaya kemanusiaan ini nanti bisa masuk di dalam keluarga Allah. Inilah pesta yang kita rayakan hari ini. Maria diangkat ke surga. Maria adalah salah satu dari antara kita. Seperti tadi saya katakan, kita adalah keturunan terusir dari Firdaus. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka diusir. Pintu-pintu surga dijaga oleh malaikat berpedang api. Kita tidak bisa masuk ke sana lewat jalan itu. Tetapi Maria
Maria membuka jalan lain. Maria adalah satu dari keturunan terusir yang sekarang ada di surga. Melalui Maria, dia mendengar doa-doa kita, doa-doa rosario, doa-doa kita yang biasa-biasa, sampai dengan doa-doa yang paling aneh-aneh. Bunda Maria dia dengar itu. Dan dia bawa doa itu. Doa yang biasa dan doa yang aneh-aneh, dia bawa kepada putranya. Nah, dia sudah ada di sana. Jadi yang kita harapkan adalah satu saat kita semua akan berkumpul di sana ketika kemanusiaan kita di sini diperbaiki oleh kerjasama kita semua dengan rahmat Tuhan. Dan nanti pun kita bergabung bersama Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di dalam surga untuk mencapai kemanusiaan yang paripurna ketika kita semua melihat wajah Tuhan dan disempurnakan. Maria sudah ada di sana. Kita semua berharap kita juga akan sampai ke tempat yang sama. Amin.